Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, tanpa terasa kita sudah di penghujung akhir Desember, di mana ya 2024 sudah di depan mata. Dan yang pasti kita sudah bisa ya mengambil pembelajaran apa-apa saja yang baik dan apa-apa saja mungkin harus dikurangi di tahun 2024. Dan kali ini dalam Smart Emotion kita akan bicara soal gimana kita akan mengakhiri tahun ini dengan tanpa penyesalan. Karena pastinya ketika kita menyesal di akhir tahun, akan terbawa juga di tahun 2024. So, kira-kira bagaimanakah refleksi kita untuk hari ini? Apakah kita finish successfully or finish regretfully? Kita akan membahasnya dalam Smart Emotion. Dan kami ucapkan semangat pagi, semangat akhir tahun. Semoga Anda sudah punya energi yang full gitu ya untuk memasuki tahun 2024. Kembali Audrey Joanna menemani Anda di pagi hari ini bersama dengan Anthony Dio Martin. Selamat pagi, Pak Anthony. Hai Audrey dan juga hai Smart Listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang banget pada Kamis pagi di penghujung tahun ini bisa menyapa Anda, masih tetap bisa menyapa Anda. Salam antusias buat semuanya. Yes, gimana akhir tahunnya Pak Anthony? Iya, itu udah menjelang liburan ini. Dan buat teman-teman juga akan meliburkan diri, liburan panjang, atau yang sudah liburan kali ya, selamat berlibur. Dan masih dalam suasana Natal, jadi kita harus tetap mengucapkan selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru juga buat teman-teman. Yes, betul. Ya mungkin sekarang lagi mudik, lagi kumpul bersama keluarga, semoga Anda bisa menikmati waktu Anda bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang finish strong, finish successfully, or regretfully. Karena sampai akhir tahun ini pasti kita sudah melewati banyak hal gitu ya. Kita harus punya kolom puas atau enggak. Kayak ibarat kita belanja ke minimarket gitu ya, ada kolom surveinya gitu, puas atau tidak. Nah, Anda juga ketika mengakhiri tahun 2023, kita boleh vote gitu, apakah Anda puas untuk melewati tahun 2023 atau mungkin banyak yang kurang gitu ya Anda rasa di tahun 2023. Boleh sharing pagi hari ini di 0812 11 12 959. Sampaikan juga alasannya kenapa sih puas atau tidak puas gitu ya. Dan pagi hari ini kita membahas topik ini sampai dengan jam 8. Kita mau tahu dulu reasonnya, apakah cuma karena kita sudah memasuki tahun 2023 akhir gitu Pak Anthony, atau mungkin ada reason lain yang mau disampaikan hari ini, silakan. Ya, Audrey dan juga Smart Listener, tentunya kita memilih topik ini juga disesuaikan dengan kondisi kita. Betul, ini sudah di penghujung tahun, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini kan udah banyak nih pesan-pesan bermunculan pesan akhir tahun ya Audrey ya. Apa ya, boleh dikatakan secara spirit itu kita udah di spirit tahun baru gitu, tahun 2024. Nah, dan banyak organisasi perusahaan sudah mulai tutup tahun juga, ada yang sudah mulai libur panjang. Dan kalau kita perhatikan di minggu-minggu ini banyak tema-tema seminar di perusahaan-perusahaan, di organisasi-organisasi. Temanya itu ya seputar tentang akhir tahun atau memulai tahun. Kalau yang akhir tahun itu banyak yang finish strong, ya let's finish it right, ya we almost there, regret or celebrate. Nah, tema-tema yang seperti itu muncul. Atau yang tema-tema positif untuk memulai tahun yang baru. Ada tema misalnya yang kita lakukan itu go ready for 2024. Kemudian ada curi start 2024. Jadi betul, ini adalah masa-masa di mana kita di penghujung-penghujung tahun, Audrey. Oke, jadi ini momen yang tepat untuk berefleksi gitu ya Pak Anthony ya, apakah tahun 2023 itu kita selesaikan dengan baik gitu ya. Kalau kata di film-film mission complete or incomplete or almost complete gitu ya. Tapi kita juga butuh inspirasi karena kan Pak Anthony itu identik banget dengan cerita-cerita inspirasi. Nah, kayaknya kita udah lama gitu ya untuk menutup tahun, mungkin kita butuh cerita inspirasi supaya bisa memulai tahun 2024 dengan strong. Silakan, Pak Anthony. Oke, Audrey dan juga Smart Listener, di penghujung tahun ini, bolehlah saya akan membagikan bukan cuma satu, tapi ada 3 kisah inspirasi yang mungkin bisa jadi inspirasi kita, jadi pembelajaran kita, jadi refleksi kita di akhir tahun ini.
Ya, kisah pertama ini saya mau cerita tentang kisah seorang anak muda. Hmm. Jadi dia merasa bahwa dia sudah melakukan banyak kesalahan dan banyak mengalami peristiwa gagal sepanjang tahun. Dan dianya jadinya bersemangat agar tahun ini segera berlalu. Nah, karena bagi dia tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kesialan. Jadi mulai dari usaha dia yang coba-coba dan gagal, kemudian punya masalah sama atasan, rekan kerja, target dia juga jadi nggak tercapai. Jadi dia punya resiko tahun ini nggak dapat insentif apapun. Makanya di akhir tahun itu dia tampak begitu bersemangat. Dia punya harapan akan memulai sesuatu yang baru. Jadi waktu ketika ketemu sama coach mentornya, si anak muda ini berkata, dia bilang gini, saya bersemangat untuk tahun baru coach gitu, supaya yang lama bisa segera saya kubur dan memulai lagi dari yang baru. Tapi yang menarik adalah coachnya itu bilang, dia bilang, kamu tahu nggak, ganti tahun itu tidak membuat kesalahanmu hilang loh. Ganti tahun itu cuma penanda waktu. Tapi kebiasaan dan karaktermu tetaplah sama. Ganti tahun tidak membuat hidupmu berubah. Yang bisa membuat hidupmu berubah adalah keinginanmu untuk sungguh-sungguh untuk mengubah kebiasaan dan pendekatanmu yang salah. Dan itu tidak perlu menunggu ganti tahun untuk melakukannya. Jadi kamu bisa mengubah hidup kamu kapanpun kamu mau. Nah, ini kisah pertama yang saya mau ceritakan kepada teman rekan-rekan Smart Listener pada pagi hari ini sebagai refleksi akhir tahun kita, bahwa sekali lagi bahwa kita seringkali berharap nasib baru kita akan berubah, ya padahal kondisi dan karakter kita masih tetap sama. Ya ujung-ujung kita menyesal karena kita masih tetap dengan cara dan pola yang sama gitu. Ya, jadi dan yang kedua kalimat si coach ini kan bagus. Ganti tahun itu cuma penanda waktu. Ya, ganti tahun tidak akan otomatis membuat hidup kita menjadi lebih baru. Tidak akan otomatis juga membuat hidup kita berubah kalau pendekatannya cara kita nggak berubah gitu. Ya, so ini kisah pertama untuk refleksi kita Smart Listener pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan refleksi pertama ini membuat kita untuk mengakhiri tahun ini dengan jangan berperilaku seperti si pemuda ini, berharap banyak di awal tahun, tahunnya penyesalan lagi gitu. Ya. Yes. So, itu kisah pertama, Audrey. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ada lagi yang lain, Pak Antoni? Iya, Pokoknya kita punya 3 cerita yang saya mau awali pada pagi hari ini. Yes. Oke. Yes, kalau gitu kita tahan dulu ya untuk cerita kedua dan ketiga. Setelah break kita akan dengarkan lagi bagaimana cerita-cerita yang bisa menginspirasi kita untuk berevaluasi dan juga pastinya berefleksi di tahun 2023. Dan kami ajak sekali lagi Anda untuk bergabung di WA kami ataupun SMS ataupun di live YouTube kami. Kira-kira sampai akhir tahun ini, apakah Anda puas dengan apa yang Anda capai dan juga Anda lakukan? Bintang 5, bintang 4, bintang 3, 2, 1, atau gimana gitu ya. Alasannya juga, kalau iya gimana, kalau tidak gimana. Silakan. Sekali lagi 0812 11 12 959, kami kembali setelah jeda berikut. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali listeners dalam Smart Emotion. Harus semangat pagi hari ini karena sebentar lagi kita akan menutup buku tahun 2023. Yang pasti semoga gitu ya 2023 ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Anda harapkan dan apa yang Anda cita-citakan. Jangan kayak cerita yang tadi gitu ya. Yang pertama menjadi kisah inspirasi untuk membuka perbincangan kita hari ini. Tapi tenang listeners, kalau Anda butuh inspirasi, di sini gudangnya inspirasi. Smart Emotion tuh selalu punya kisah-kisah inspirasi. Pak Antoni, kita lanjut lagi untuk cerita yang kedua. Seperti apa? Pak? Mungkin kisah. Oke, Melissa, kisah yang kedua, Audrey. Yes, kisah yang kedua adalah kisah tentang seorang gadis yang agak montok alias gendut. Jadi dia begitu bersemangat dengan tahun baru, bahwa ia sudah menetapkan target bahwa di tahun yang baru dia akan melakukan diet, akan berolahraga, akan menjalani kehidupan yang lebih sehat. Maka dengan muka berseri-seri, ia kemudian menuliskan rencananya. Nah, sewaktu bertemu dengan pelatihnya di gym, ia berkata, dia bilang begini, tahun baru saya akan memulai segalanya yang baru. Saya sudah bikin daftar rencana keinginan yang saya mau jalankan. Tapi yang menarik adalah pelatihnya kemudian bilang begini sama dia, bukankah hal yang sama kamu pernah lakukan di awal tahun lalu? Ya, saya tuh heran. Banyak orang yang menunggu tahun yang baru untuk memulai sesuatu yang baru. Padahal mengubah hidupmu bisa dilakukan kapan saja dan tak perlu tahun yang baru. Ya, nah kisah kedua ini mirip dengan kisah pertama sebenarnya. Artinya sekali lagi kita tidak perlu menunggu tahun yang baru untuk memulai sesuatu yang baru, dan artinya kita bisa memulai kapan saja. Hari ini juga nggak perlu menunggu tanggal 31 Desember berganti ke tanggal 1 Januari baru kemudian kita menandai gitu untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi kita bisa memulai kapan saja, Smart Lister. Ya, ini inspirasi yang kedua. Ya. Okay. Nah, inspirasi yang ketiga pada pagi hari ini adalah ini sebuah kisah tentang di sebuah desa. Jadi biasanya di desa ini selalu ramai, ceria untuk perayaan akhir tahun. Ya, tapi tahun ini desa ini mengalami situasi yang berat, tahun yang berat. Panen yang gagal, kemarau panjang, terus banyak tanaman dan ternak yang mati gitu. Dan pokoknya benar-benar tahun yang penuh perjuangan lah buat mereka. Terus akhirnya dalam rapat, para orang tua di desa nyaris membuat keputusan untuk pokoknya karena tahun ini tahun yang begitu sial, kita jangan merayakan apapun gitu. Ya, mereka tidak akan merayakan apapun untuk tahun baru ini. Nah, hingga akhirnya pemimpin desa ini, ada satu pemimpin desa yang cukup bijaksana terus bilang begini. Dia mengatakan, cukuplah sudah kejadian yang peristiwa tidak menyenangkan di sepanjang tahun ini. Jika kita tidak merayakan, kita akan menambah catatan penderitaan kita. Anak-anak kita udah begitu bersemangat. Jangan kita bergembira cuma ketika dikasih hal-hal yang baik saja. Saat hidup kita buruk pun, kita bisa belajar. Kata si pemimpin itu. Bisa berhasil ataupun gagal, baik berhasil ataupun gagal, kita selalu ada hal yang bisa kita rayakan, yaitu apa? Pengalaman kita. Nah, saya merasa ini kisah ketiga yang bisa jadi bahan inspirasi buat kita, Smart Lister. Intinya gini, mau berhasil atau gagal, mari kita tetap merayakan kehidupan dan perjuangan kita di tahun 2023 yang sebentar lagi akan berlalu gitu. Dan kita selalu mengatakan tidak ada kegagalan, kita selalu bisa belajar dari kesalahan kita di masa lalu. So, itu kisah ketiga yang bisa jadi bahan inspirasi buat kita, Mbak Audrey. Oke, mungkin kita langsung rangkumkan aja gitu ya, hal-hal penting yang mungkin bisa menjadi pembelajaran kita. Karena kan tiga cerita ini juga punya makna tersendiri ya, pembelajaran tersendiri, Pak Antoni. Kalau boleh dirangkumkan apa-apa aja yang mungkin bisa menjadi highlight dari tiga inspirasi tersebut.
Oke, so Audrey dan juga Smart Listener, pada pagi hari ini sebenarnya paling nggak ada 5 poin penting yang bisa jadi bahan pembelajaran kita di akhir tahun ini. Pertama-tama adalah always celebrate your life. Jadi belajar untuk merayakan kehidupan kita. Karena kita percaya gini, pasti ada alasan kenapa Tuhan memberikan kepada kita kehidupan kita sampai pada tahun sekarang. Ada sebuah mission, ada sebuah purpose, ada sebuah tujuan yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan itulah yang selalu harus kita rayakan, bahwa setiap kali kita masih dikasih nafas oleh Tuhan, artinya apa? Mungkin Tuhan masih punya sesuatu yang ingin kita wujudkan, ingin kita lakukan. Jadi selalu rayakan kehidupan kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah learn from the past. Jadi belajar dari masa lalu. Kita selalu mengatakan bahwa hidup itu selalu memberikan pelajaran dan pelajaran terus-menerus kepada kita. Nah, pelajaran banyak yang sama. Kenapa? Karena mungkin kita nggak lulus-lulus. Dan pelajaran itu akan muncul lagi, sampai kita berlulus di dalam kehidupan kita. Maka hal yang penting yang kedua yang harus kita lakukan adalah belajar dari kesalahan, pengalaman kita yang sudah lalu gitu. Nah, terus yang ketiga adalah menghargai kemenangan kita meskipun cuma sedikit. Dan kan kita percaya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Iya kan? Oh. Jadi memang sih gitu loh. Banyak orang yang cuma melihat pada keberhasilan, kesuksesan gitu, ya. Dan kesuksesan itu kadang-kadang harus sesuatu yang gede, sesuatu yang besar gitu. Tapi sebenarnya yang kecil-kecil pun sebenarnya bisa jadi sesuatu motivasi pembelajaran dan juga semacam kan inspirasi buat kita. Ya, hargai belajar itu hargai. Karena kalau di seminar, di training, saya seringkali mengatakan sukses breeds sukses. Kesuksesan kecil akan memberikan inspirasi kita untuk kesuksesan yang lebih besar. Jadi belajar untuk menghargai kemenangan, pencapaian, prestasi kita di tahun 2023 yang sebentar lagi akan berlalu ini. Meskipun itu kecil, tetaplah hargai. Itu pelajaran ketiga. Nah, pelajaran keempat adalah tetap optimis. Artinya apa? Mau apapun yang terjadi, kita nggak tahu banyak ramalan kan muncul tahun 2024 akan ini, itu, dan sebagainya. Satu hal yang penting adalah kita mesti tetap optimis, tetap yakin, miliki rasa positif itu. Ya, karena apa? Jangan kalah sebelum kita bertanding kan. Jangan sampai kemudian kita, aduh kayaknya bakal susah gitu. Ketika kita berpikir susah gitu, kesusahan akan datang. Tapi mari kita optimis, yakin, percaya di tahun 2024 kita bisa melakukan banyak terobosan, banyak hal yang bagus gitu. Dan terakhir, yang sebenarnya bisa kita petik dari kisah-kisah tadi itu adalah bahwa kita tidak perlu menunggu tahun yang baru untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi kita bisa memulai kapan saja. Nah, seringkali kita itu menunggu, berharap, oh, saya berharap nanti pergantian tahun baru saya akan memulai sesuatu yang baru. Nggak usah. Ini sekarang aja, beberapa hari sebelum tahun baru, sebelum tahun berganti, kita bisa memulai sesuatu yang baru. Ya, paling nggak kita bisa curi start gitu. Ya, ya. Yes. Oke, jadi itu ya 5 poin yang mungkin harus diperhatikan semua listeners dari kisah-kisah yang sudah disampaikan oleh Pak Antoni. Menurut Audrey itu poin-poin yang sangat penting dan krusial untuk kita lakukan ya di masa-masa mendekati 2024. Tapi kira-kira apa Antoni? Ini kan sudah tersisa sekitar lagi gitu ya, sudah di depan mata banget nih 2024. Gimana kita harus memaksimalkan beberapa hari ini? Apa yang mungkin bagusnya dilakukan supaya nanti 2024 juga bisa berjalan dengan baik gitu. Silakan, Pak Antoni. Yes, good question Audrey dan juga Smart Listener. Saya pikir yang bisa kita lakukan di setiap akhir-akhir tahun seperti ini dan menjelang awal tahun baru ada 2 R. Yang pertama-tama adalah kita melakukan refleksi. Refleksi itu artinya kita bercermin, melihat dari yang lalu. Kalau dalam pertandingan olahraga sepak bola yang sering kali dilakukan adalah mereka menonton kembali pertandingan-pertandingan yang sudah mereka lakukan dan kemudian belajar kesalahan apa yang mereka buat, hal apa yang mereka lakukan dengan baik, nah bagaimana kemudian mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi yang pertama adalah refleksi, membuat bercermin dari apa yang sudah lewat. Nah, R yang kedua adalah melakukan yang disebut dengan resolusi. Resolusi artinya kita membuat keputusan, membuat sebuah rencana ke depannya bakal seperti apa. Cuman kita selalu mengatakan jangan membuat resolusi sebelum kamu melakukan refleksi. Buat apa kamu membuat rencana-rencana lagi?
sebelum kamu mencoba untuk melihat dari kesalahan di masa lalu, hal-hal apa yang terjadi di masa lalu, dan itu sebenarnya adalah pijakan yang bagus buat kita untuk membuat sebuah resolusi. Nah, ini yang perlu dilakukan, 2R, refleksi dan resolusi. Nah, dan semoga saya berharap para smart listener pada pagi hari ini, Anda bisa memanfaatkan waktu-waktu, apalagi misalnya contoh, kan biasanya ini adalah masa-masa di mana orang sudah mulai liburan, atau pekerjaan itu udah mulai rendah banget. Nah, gunakan waktu ini untuk melakukan 2R ini, refleksi sama resolusi ini. Oke. Aku tertarik bahas yang refleksi gitu ya, karena Yes. ini pasti butuh proses yang cukup dalam. Tapi gimana tips and triknya untuk melakukan refleksi nih Pak Antoni ya? Karena kita nggak mau membawa hal-hal yang buruk, yang kurang baik gitu ya di tahun 2023 ke tahun depan, tahun 2024. Gimana caranya? Setelah ini kita akan bahas ya Pak Antoni ya. Betul. Dan juga smart listeners, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih kami tunggu juga respon Anda. Apakah Anda puas dalam pencapaian di tahun 2023? Silakan sharing di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube Radio Smart FM. Kami kembali setelah jeda berikut. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kita masuk ke sesi yang ketiga, Smart Listeners, di mana masih memperbincangkan tentang finish strong. Kita tahun ini menutupnya secara sukses atau regretful, gitu ya. Ini menjadi refleksi yang baik gitu untuk di sisa beberapa hari menuju 2024. Ya pasti kita juga butuh tips and triknya nih Pak Antoni, karena kalau ngomongin refleksi, kalau cuma sekedar refleksi-refleksi aja tapi tidak dilakukan dengan tepat dan baik, kayaknya ya nggak baik gitu adanya untuk Yes. tahun 2024. So, ada tips and trick kah untuk kita melakukan refleksi, dan refleksi seperti apa sih yang kita butuhkan untuk menyambut tahun 2024, Antoni? Silakan. Oke, jadi smart listener, hal yang paling gampang, paling mudah adalah waktu untuk melakukan refleksi ini perlu kita luangkan sih. Kalau saya secara personal, Audrey dan juga smart listener, biasanya saya lakukan itu dengan biasanya di akhir tahun, biasanya di pas di 31 malam gitu, 31 Desember, tengah malam, biasanya saya akan meluangkan waktu itu untuk betul-betul melakukan refleksi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai waktu hening. Sebenarnya nggak harus pas penungguan awal akhir tahun seperti itu, cuman saya jadikan ini sebagai ritual saya aja. Tapi teman-teman rekan-rekan smart listener, Anda bisa memilih waktu di antara ini, jadi di akhir tahun atau di awal-awal tahun baru itu untuk mengambil waktu secara khusus untuk merefleksi.
Refleksi berarti Anda melihat ke belakang, ambil waktu untuk hening. Banyak eh, orang luar biasa, orang sukses seperti kayak John Maxwell, penulis buku leadership, salah satu mentor leadership yang luar biasa. Beliau menggunakan waktu hening seperti itu di akhir tahun. Thomas Alva Edison, ya, penemu paten yang begitu banyak, juga melakukan proses yang disebut sebagai waktu hening. Nah, Smart Lister akan langkah bagusnya di akhir tahun seperti ini, kita meluangkan waktu nih, ambil waktu secara khusus. Kita kan udah sepanjang tahun, bayangkan 365 hari, udah dengan begitu banyak aktivitas, bolehlah ambil waktu sedikit untuk menjadikan itu secara spesial, untuk merenungkan kembali. Apa sih yang sudah dijalani, apa sih yang sudah kita lewati, hal-hal apa yang sudah kita capai, pembelajaran apa, kegagalan seperti apa, bagaimana kita melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, hal itulah yang sebenarnya kita bisa lakukan di akhir tahun pada waktu ketika kita melakukan refleksi ini. Oke, kalau metodenya Pak Antoni seperti apa? Karena kan kita butuh apa ya, sebuah standar ataupun sebuah penghitungan ya kalau kita ngomongin tentang refleksi sendiri. Apa-apa aja poin-poin yang mungkin harus di-highlight dalam proses refleksi itu sendiri. Ya, thank you Mbak Audrey, dan juga untuk Smart Lister, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak hal sebenarnya yang bisa Anda lakukan dalam proses refleksi itu. Nah, yang teknik pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuat semacam skala kemajuan. Nah, di skala kemajuan ini Anda bisa tetapkan. Misalnya, Anda bisa menilai dari berbagai aspek, berbagai sisi yang bisa jadi pertimbangan untuk Anda. Misalnya dari sisi finansial, dari sisi spiritual, dari sisi mental, dari sisi sosial. Nah, dari sisi fisik misalnya, Anda bisa melihat itu dan mencoba untuk mencoba membuat gambaran. Tahun lalu kalau bisa dibikin skala, misalnya tahun 2022 kemarin, berapa nilainya, tapi di tahun 2023 kemarin lagi, berapa sih gitu. Jadi dari tahun 2020 sampai tahun 2023, kemajuannya seperti apa, misalnya secara finansial. Jadi dari situ kita bisa membuat refleksi, apakah dari tahun 2022 sampai tahun 2023, apakah kita punya kemajuan atau enggak. Ya, jadi kita bisa menggunakan skala kemajuan untuk berbagai aspek yang bisa kita tentukan. Misalnya sisi spiritual, ada nggak kemajuan? Dari sisi mental, ada nggak kemajuan misalnya? Tahun 2022 apa yang belum tercapai? Nah, misalnya buat saya sangat menghargai di tahun 2023, nah program doktor saya selesai. Jadi apa yang bisa kita hargai dari perjalanan kita? Nah, itu menandai. Misal tahun lalu, tahun 2022, kayaknya saya skalanya cuma 5 deh. Di tahun 2023 kayaknya pencapaiannya luar biasa, 8. Atau mungkin sebaliknya gitu. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai bahan acuan buat kita. Itu yang skala kemajuan. Atau yang kedua adalah, kita juga bisa melihat dari apa insight yang kita peroleh di tahun lalu. Insight itu kan lebih dalam dari sekedar pengalaman. Jadi Anda mencoba untuk menggali hal-hal pembelajaran penting apakah yang Anda dapatkan dari tahun 2023 kemarin. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat, oh insight saya di tahun 2023 adalah seperti ini, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah pelajaran. Karena kita selalu mengingatkan buat Anda, Smart Listener, orang yang tidak pernah belajar dari pengalaman akan mengulang lagi kesalahannya. Ya, jadi sekali lagi, orang yang tidak belajar dari pengalamannya akan mengulang lagi kesalahannya. Jadi apa yang insight-insight yang kita peroleh, itu yang kita bisa jadikan sebagai catatan-catatan buat kita. Nah, terus kemudian kita juga bisa teknik yang lain yang bisa dilakukan Smart Lister adalah melakukan reframing dari apa yang sudah terjadi. Misalnya contoh ya, khususnya di pengalaman kegagalan yang Anda alami. Misalnya contoh di tahun lalu atau tahun 2023 inilah ya, ada kegagalan Anda dalam hal ini, kegagalan Anda dalam hal yang lain, sesuatu yang Anda inginkan tapi tak tercapai. Tapi kegagalan itu kan cuma bagian dari sebuah peristiwa. Nah, bagaimana mereframe peristiwa itu, Mbak Audrey? Itu juga bisa membuat kita untuk jadi belajar sesuatu dari pengalaman itu. Kan yang namanya kegagalan itu kan just kegagalan, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari situ. Nah, istilah kita adalah mereframe gitu. Ya. Oke, Ya. jadi bisa melakukan reframing seperti itu Betul. ya. Yes. Nah, Selanjutnya ada apa lagi, Pak Antoni? teknik yang lain adalah kita, of course, kalau tadi kan bicara tentang pengalaman gagal ya,
Tapi kan Ya, betul. tahun ini 2023 ini pasti juga ada dong pengalaman sukses yang kita alami. Nah, dari pengalaman sukses itu, nah kita juga bisa belajar, jadikan itu sebagai motivasi buat kita. Apa motivasi pembelajaran yang kita bisa peroleh dari pengalaman sukses kita? Mhm. Di tahun 2023 ini, misalnya contoh, event kecil seperti yang saya bilang, itu tetap harus dijadikan sebagai sesuatu yang memicu dan memotivasi dan menginspirasi kita. Oh ya, tahun 2023 ini aku berhasil mencapai ini loh. Ternyata bisa loh aku menghasilkan ini. Nah, itu harusnya mendorong buat kita dan itu jadikan sebagai inspirasi buat kita untuk tahun 2024 yang akan datang gitu. Ya. Yes. Nah, atau yang terakhir adalah Mhm. yang saya bisa sarankan adalah minta feedback. Jadi end year feedback. Feedback. Yes. Mhm. Dulu banget saya sering kali melakukan, tapi ini karena beberapa teman-teman udah tinggalnya udah jauh dan sebagainya. Saya masih ingat dulu waktu ketika mahasiswa gitu dan sebagainya. Kadang-kadang akhir tahun itu sering kali kita kumpul dan kasih feedback gitu, kasih Oke. masukan. Masukan lu buat gue di tahun ini gimana sih? Apa yang bagus menurut lu gue kerjain? Apa yang menurut lu gue bisa tingkatkan? Jadi ngobrol-ngobrol seperti itu dengan teman-teman gitu. Ya, Ya. dan buat saya itu bisa jadi sebuah feedback yang bagus. Kita bisa bertanya kepada orang-orang, kita bisa mintain saran gitu. Apa sih Mhm. masukannya buat kita? Nah, dari situ kita juga bisa improve. Ya, nah, Oke. ini berbagai Ya. teknik yang mudah-mudahan bisa dilakukan oleh teman-teman Smart Listener. Anda bisa melakukan berbagai teknik ini sebagai bahan untuk refleksi Anda. Mhm. Ya, jadi sudah paham gitu ya apa-apa saja yang harus dilakukan dalam proses refleksi itu. Tapi kita baca dulu beberapa respon yang sudah masuk, Pak Antoni. Sure. Izin ya, kita Yes. ke Malang hari ini ada Ibu Catherine yang mengatakan di tahun 2023 saya punya harapan Pak Antoni untuk naik jabatan jadi manajer. Yes. Puji Tuhannya di November kemarin sudah terrealisasi katanya gitu ya. Wow, congratulations. Semoga dengan posisi yang baru aku bisa belajar dengan baik dan bisa menjadi manajer yang baik untuk timku katanya gitu. Wow. Congratulations Ibu Catherine. Yes, Selanjutnya, congratulations. Hmm. yes, ini dari Palembang ya. Ada Bapak Amiruddin yang mengatakan kalau saya di tahun 2023 tidak terlalu puas karena Mhm. banyak achievement yang jauh ya untuk terrealisasi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Oke. Di 2023 sepertinya saya harus di 2024 sepertinya saya harus belajar untuk bisa menilai lagi sejauh mana progres-progres yang sudah saya lakukan. Karena kayaknya Pak Antoni, kita tuh suka banget mengevaluasi atau menilai progres kita itu di akhir tahun doang gitu ya, tidak secara berkala. Jadi pas akhir tahun saya kaget ternyata belum achieve banyak gitu yang saya Wow, oke. pengen. Jadi Oke. harus sering-sering berefleksi sepertinya di tahun 2024. Betul. Satu lagi ya Pak Antoni, Ya. kita ke Jakarta Selatan dari Kebayoran Lama Oke. ada Ibu Ningsih Ya. yang mengatakan tahun 2023 sangat luar biasa, Mhm. penuh tawa, tangis, suka duka, tetapi belajar satu hal bahwa menyayangi diri sendiri, Pak Antoni, itu penting sekali karena efeknya akan berdampak juga ke orang-orang sekitar. Di tahun 2023 memang tidak terlalu banyak achievement, tapi saya bangga karena saya bisa melalui semuanya dengan baik dan dengan sehat secara mental dan fisik. Seperti itu. Boleh diresponi dulu mungkin Pak Antoni, silakan. Ya. Oke, thank you. Terima kasih untuk yang dari Malang. Oh, congratulations. Artinya meskipun di akhir tahun ya, berarti kebahagiaannya di akhir tahun happy gitu. Dan untuk dari Palembang, saya merasa bahwa itu jadi pengingat buat kita bahwa Mbak Audrey dan juga Smart Listener, makanya kadang kita terlalu sibuk bekerja, saking sibuk bekerjanya kita lupa untuk melakukan refleksi. Jadi tahu-tahu ternyata belum tercapai, bahwa kejar udah Betul. terlalu terlambat gitu. Makanya sangat penting buat kadang-kadang sekali untuk melihat kompetitor kita kalau orang berlari itu kan dia mesti tahu di belakang kita udah kondisinya gimana, apakah kita ketinggalan atau kita berada di depan gitu ya. Dan yang terakhir dari siapa, Mbak Audrey? Ibu Ningsih di Kebayoran. Oke, Ibu Ningsih, thank you. Dan saya suka dengan kalimat yang Ibu Ningsih katakan tuh, kadang-kadang kita harus memberikan waktu buat diri kita. Setuju banget. Ya. Kadang
kalau di dalam ada satu bagian yang sangat bagus, Smart Listener, yang ditulis oleh penulis Stephen Covey di buku Seven Habits, yang saya pikir bagus untuk bahan inspirasi ketika dia mengatakan supaya dalam ilustrasinya, dia mengatakan kan ada kisah tentang angsa yang bertelur emas. Jadi kadang-kadang kita mau kisah tentang seorang petani yang tiba-tiba mendapatkan seekor angsa yang bisa bertelur emas. Tiap hari angsa itu mengeluarkan satu telur emas. Sampai akhirnya kemudian petani itu jadi kaya raya. Tapi semakin dia kaya raya, dia semakin menjadi maruk, semakin serakah. Sampai akhirnya dia berpikir, aduh, tiap hari menunggu, tiap hari keluar telurnya lama banget. Dan kemudian akhirnya dia membunuh angsanya itu. Dan akhirnya dia nggak dapat apapun, kan. Nggak dapat telur, ya. Saya pikir ini bagus untuk bahan refleksi kita dari apa yang dikatakan Bu Ningsi. Artinya gini, kalau kita ingin telur angsa kita itu terus-menerus bertelur emas, kita harus merawat angsanya. Dan kita nggak boleh serakah. Nah, telur emas kita yang paling berharga sebenarnya adalah diri kita, ya kan? Dan bagaimana betapa pentingnya buat kita untuk terus-menerus merawat ini supaya kita bisa bertelur emas. Dan buat Bu Ningsi, makanya belajar dari Stephen Covey, dia mengatakan P dan KP. P itu adalah produksi, KP adalah kemampuan produksi. Nah, ini adalah sesuatu yang mesti seimbang. Kalau kita mau ada hasil atau produksinya, kita harus menjaga KP-nya, kemampuan produksinya. Nah, seringkali kita maunya cuma produksi, tapi kemampuan produksinya nggak dijaga. Kita mau hasil, tapi mesinnya nggak dijaga. Akhirnya kemudian mesinnya hancur. Nah, kita mau hidup kita menghasilkan, tapi kehidupan kita sendiri kita nggak rawat. Nah, ini yang kemudian membuat kita jadi masalah. So, thank you Bu Ningsi. Ini juga mengingatkan buat kita Smart Listener di akhir tahun ini, jadikan sebagai tahun 2024 nanti, buat bahwa di dalam kehidupan nanti, tahun yang akan datang, Anda tetap menjaga dan merawat tubuh kondisi diri Anda sendiri. Thank you Bu Ningsi. Ya, jangan lupa berterima kasih juga ya sama diri sendiri, karena kita sudah sampai di titik ini juga itu udah keren banget ya Pak Antoni ya. Yes, betul. Walaupun mungkin menurut Anda pencapaiannya kurang maksimal di tahun 2023, tapi bisa survive pun rasanya harus kita celebrate gitu ya, ataupun kita syukuri di tahun 2023. Nanti kita akan lanjut lagi Pak Antoni, mungkin boleh kasih tipsnya kali ya di tahun 2023 supaya kita tutup dengan bahagia, walaupun mungkin di achievement tidak terlalu banyak, terus habis itu mungkin ada hal-hal yang rasanya kok membuat kita down, kecewa di tahun 2023. Gimana caranya untuk menutup 2023 dengan bahagia? Setelah ini kita akan bahas di sesi terakhir dalam Smart Emotion. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM,
The Spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Mengakhiri tahun 2023 dengan bahagia pasti menjadi impian atau cita-cita kita bersama gitu ya. Tapi rasanya ada satu atau dua hal yang harus kita perhatikan supaya 2023 memang ditutup dengan bahagia gitu ya. Jadi bukunya tertutup dengan baik, disimpan dengan rapi gitu, bukan dibuang atau kecewa dibakar dan lain sebagainya. So, Pak Anthony, monggo kasih tipsnya. Sebenarnya gimana supaya kita bisa mengakhiri 2023 dengan bahagia. Silakan, Pak Anthony. Oke, so untuk smart listener ya, Mbak Audrey, pertama-tama adalah jadi kita bukan bicara mengenai target doang. Kadang kita miss karena kalau kita cuma melihat hanya target-target dan pencapaian. Jadi bukan cuma bicara mengenai kuantitatif, tapi juga bicara mengenai kualitatif. Bukan cuma bicara mengenai kuantitas, tapi juga kualitas. Jangan sampai kemudian kita terbuai oleh angka-angka, tapi kemudian secara kualitas nggak ada. Misalnya contoh, kalau kita bicara mengenai organisasi ini ya, mungkin sales kita tercapai, tapi apakah hubungan interaksi kita dengan teman-teman tim yang mencapai itu hubungannya baik atau enggak? Jangan-jangan tahun ini tercapai, tahun depan kemudian kolaps, kemudian tim kita meletus, tim kita kehilangan, tim kita banyak yang resign gara-gara apa yang sudah kita capai. Nah, kita tidak mengatakan bahwa ini sesuatu yang baik. Jadi, sekali lagi, jangan cuma melihat dari kuantitasnya saja, jangan melihat cuma angka-angkanya saja. Anda juga perlu memperhatikan dan melihat dari sisi kualitasnya. Dari tahun 2023 ini, kalau Anda boleh jujur, seperti apakah situasinya? Ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, terus kemudian, ada beberapa aspek yang sebenarnya perlu jadi bahan perenungan buat kita, Smart Listener di akhir tahun ini. Pertama-tama gini, beberapa aspek penting yang bisa kita jadikan bahan untuk refleksi buat kita. Pertama-tama, lihat dari sisi mental. Ya, mental itu menyangkut pembelajaran kita, tentang kondisi diri kita, gitu loh. Nah, soal mental ini bicara juga mengenai pikiran dan mindset kita. Terus, kemajuan apa yang sudah kita rasakan? Apakah kita belajar, apakah kita tetap meningkatkan diri kita, tetap improve diri kita, atau enggak, gitu. Jadi, perlu jadi bahan perenungan kita kondisi mental kita. Apakah kita selama ini boleh dikatakan setahun ini kita nggak belajar apapun gitu, nggak punya kesempatan untuk mengikuti training, pembelajaran, workshop atau apapun. Nah itu harusnya jadi perenungan buat kita. Jadi sebenarnya kita terus-menerus melakukan, tapi dengan kondisi yang sama kita tidak menjadi mesin yang lebih bagus gitu. Kalau komputer, apakah kita mengupgrade diri kita nggak sih gitu? Itu bicara mengenai mental gitu. Dan yang kedua adalah dari sisi spiritual. Spiritual ini bicara mengenai apakah kita selama tahun 2023 kemarin ini, kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, hubungan kita dengan di atas gimana sih? Misalnya contoh, kalau kita berpikir mau misalnya naik haji gitu, udah mulai menabung, investasinya gimana gitu, ya? Udah mulai belum? Jangan-jangan cuma ngomong doang gitu. Atau misalnya contoh kalau kita punya rencana mau melakukan meditasi, berapa sih waktu yang kita luangkan untuk melakukan meditasi itu? Nah, ini yang menyangkut sisi-sisi spiritual. Ini bisa jadi bahan perenungan buat kita juga. Kemudian dari sisi keluarga. Nah, buat saya adalah bagaimana kalau di akhir tahun ini kita rencanakan lakukan sesuatu yang berharga buat keluarga kita misalnya. Ya, keluarga besar gitu, orang-orang yang mendukung kita. Kemudian dari sisi fisik. Ya, dari sisi fisik ini bagaimana kondisi kita? Bagus juga sebenarnya di akhir-akhir tahun ketika kondisinya kerjaan mulai turun, bisa juga kita melakukan misalnya contoh melakukan detox, ya, melakukan body detox, lakukan sesuatu buat tubuh kita. Ya, tubuh kita udah buat saya adalah bolehlah tubuh kita disayang dengan hal-hal yang ya racunnya dikeluarkan, entah bagaimana caranya, prosesnya kita bisa lakukan pada diri kita gitu. Ya, puasa diet gitu untuk di akhir tahun. Ya. Jadi itu juga salah satu bagian dari cara kita menyayangi tubuh kita. Kita bisa pikirkan itu. Atau relasional. Ya, di tahun ini kita bisa juga merenungkan relasi kita selama ini dengan teman-teman kita gimana.
Atau mungkin Ya, ada beberapa teman-teman yang kita nggak pernah kontak, kita nggak pernah hubungi, bagus juga gitu. Kita kontak kontak. mereka, hubungi mereka. Atau misalnya ada grup yang kita nggak pernah, kita masuk di grup, tak kemudian cuma silent, cuma baca doang, bagus juga, boleh juga gitu. Sesekali kita memberikan komen gitu di akhir tahun ini, ya. Ya. Atau secara finansial, nah ini penting banget. It's not about how much you make, it's about how much you invest. Ya, bukan seberapa banyak yang Anda hasilkan itu penting, tapi berapa banyak yang Anda bisa tabung dan bisa Anda investasikan sebenarnya kan. Karena banyak orang yang menghasilkan banyak banget, tapi nggak ada tabungan, nggak ada sisa sama sekali. Ini juga berbahaya. Nah, ini juga jadi bahan perenungan kita. Dan ada satu hal yang menurut saya bagus untuk jadi bahan perenungan kita, Smart Listener, yaitu Noble Goal. Noble Goal ini bicara Oke. tujuan mulia kita. Mhm. Coba lihat di tahun 2023 ini, kalau boleh jujur, berapa banyak pekerjaan aktivitas Anda yang mendukung untuk cita-cita yang mulia. Ya, cita-cita mulia Ya. ini adalah tabungan kita di surga. Sesuatu yang membuat Mhm. kita merasa, aduh, aku merasa bahagia banget, aku merasa senang banget gitu di tahun ini aku bisa melakukan itu. Kalaupun enggak, masih ada beberapa hari sebenarnya kita bisa melakukan hal yang luar biasa di beberapa hari ini untuk membuat tahun 2023 ini kita akhiri dengan sesuatu yang bermakna. Nah, ini Yes. adalah beberapa hal yang bisa lakukan untuk mengakhiri tahun 2023 ini dengan bahagia. Oke. Jadi ada sekitar 7 tadi ya. Mental, spiritual, keluarga, fisik, relational, Ya, financial, dan noble goal yang harus yes. kita perhatikan semua listeners untuk kita bisa refleksikan ataupun evaluasikan seperti itu ya. Tapi Yes. mungkin kalau kita ngomongin tentang apa ya tahun 2024, Pak Antoni, mungkin sedikit sebelum ke kesimpulan gitu ya. Apa yang harus kita persiapkan atau mental-mental seperti apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa start strong juga, nggak finish strong tapi juga bisa mempersiapkan ya di masa-masa krusial beberapa hari menuju 2024. Silakan. Ya, oke. Untuk Mbak Audrey dan juga Smart Listener, karena ini di penghujung dan juga di segmen terakhir, ini adalah siaran kita terakhir di akhir tahun juga ya. Betul. Eh, Sebelum kita memasuki tahun 2024, karena siaran kita berikutnya berarti tahun 2024. 2024. Betul. Ya, akhirnya gini, saya cuma ingin mengatakan, ingat ya Smart Listener, performance kita yang sesungguhnya justru ada pada saat ketika kita kalah, bukan pada saat ketika kita menang. Karena dari situlah kita bisa ketahuan mental kita yang sesungguhnya. Gampang untuk bersikap pada saat ketika kita menang. Ya, tapi bagaimana diri kita, sikap kita pada waktu ketika kita mengalami kekalahan itu yang sebenarnya akan sangat menentukan. Justru mental kita diuji, ya, dan kita kelihatan yang sesungguhnya. Ya, justru artinya apa? Justru dari tahun 2023 yang sebentar lagi akan berakhir ini, lihat pengalaman buruk, pengalaman sulit, pengalaman nggak menyenangkan yang Anda alami. Dari situ itu sebenarnya bisa jadi pembelajaran yang sangat berharga buat kita, supaya mental kita makin kuat. Ya, justru menurut saya itu yang pembelajaran yang berharga. Terus kita percaya bahwa tomorrow winner is yesterday's loser. Pemenang-pemenang di masa yang akan datang adalah pecundang-pecundang yang di tahun lalu. Jadi kadang-kadang gini, selama kita masih tetap berjuang, selama kita masih tetap berusaha, don't worry. Makanya seperti yang saya bilang, apapun yang kita alami, terutama kekalahan, kita tidak berhasil mencapai, jangan kita langsung menyerah. Kita masih punya tahun 2024 yang akan sebentar lagi kita masuki, jadi kita mesti tetap menyikapi dengan optimis. Kita nggak tahu, seperti yang saya bilang, apa sih ramalan, horoskop mengatakan ini, itu, dan sebagainya. Ya, kita percaya bahwa nasib sudah digariskan oleh Tuhan, tapi kita bisa takdir sudah digariskan oleh Tuhan, tapi kita masih bisa berusaha. Ya, Tuhan mau kita tetap berusaha. Dan intinya gini, ya, ada perbedaan besar antara orang yang kalah karena menyerah atau yang kalah karena berusaha. Mari kita kalah karena kita berusaha. Jadi meskipun kita di tahun 2023 ini banyak hal situasi yang tidak menyenangkan, kita merasa kayaknya kalah dan sebagainya. Tapi yang penting adalah, pertanyaannya yang paling penting sebenarnya adalah seberapa banyakkah Anda sudah berusaha? Kalau Anda mengatakan kayaknya ya usaha saya masih kurang sih, ya udah, jangan marah, jangan kesel, jangan jengkel. Lah usaha kamu masih sedikit. Berarti ini ada kesempatan buat kamu di tahun 2024 ini untuk lebih berusaha. Ya. Dan sekali lagi, ini penting untuk kenapa kita siaran seperti ini dan kenapa Smart Listener
jadikan ini sebagai salah satu. Terus terang, saya bukan karena kita berada di Smart Emotion, di Smart FM, setiap seperti kata Mbak Audrey, kita terus-menerus menginspirasi Anda. Tapi menurut saya, Anda harus jadikan kebiasaan mendengarkan Smart FM ini sebagai bagian dari upgrade diri Anda. Intinya gini loh. Kenapa? Karena terus terang, hampir kalau Anda mendengarkan kayak misalnya siaran Smart Emotion ini saja, itu kan terus-menerus ilmunya update, ilmunya upgrade, ilmunya bertambah. Dan banyak pembelajaran-pembelajaran yang baru yang selalu kita sharingkan. Dan intinya buat Anda, smart listener, kalau hidup Anda terus-menerus hasilnya cuma itu-itu aja, artinya apa? Saatnya buat Anda untuk upgrade diri Anda. Upgrade caranya apa? Adalah dengan terus-menerus belajar. Nah, salah satu cara belajar adalah melalui seperti kayak siaran-siaran motivasional, siaran inspirasional, siaran pembelajaran seperti ini bisa jadi sasaran menjadi bahan buat Anda untuk upgrade diri Anda. Ya. Nah, upgrade Anda bisa berupa 4 hal. Upgrade dari mindset Anda, cara berpikir Anda, upgrade dari skill Anda, keterampilan Anda, upgrade dari proses kerja Anda, atau upgrade dari sumber daya pendukung Anda. Mungkin selama ini Anda di tahun 2023 ini gagal karena sumber daya pendukung Anda nggak memanfaatkan. Anda tidak berkolaborasi. Nah, hal inilah yang perlu Anda upgrade. Ingat, masukkan di tahun 2024 ini sebagai bagian dari diri Anda, komitmen Anda. Ingat, itulah yang akan menjadi sumber daya untuk Anda menjadi lebih sukses, lebih berhasil. Itu sih kesimpulan yang saya mau sampaikan, Mbak Audrey. Oke. Wow, ini siaran terakhir kita ditutup dengan juga sangat manis gitu ya Pak Antoni, karena dari sini kita belajar untuk bisa mempersiapkan diri memasuki tahun 2024 dan bisa lebih dalam lagi melihat sejauh mana kita sudah berjuang ataupun berproses seperti tadi kata Pak Antoni. Kita juga butuh nih ya feedback-nya dari Smart Listeners. Selama 1 tahun mungkin untuk Anda pendengar Smart Emotion, apa feedback-nya untuk Audrey, untuk Pak Antoni atau topik-topik kami? Silahkan diberikan gitu ya di 0812 11 12 959 supaya nanti 2024 kita juga bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi dan bisa memenuhi kebutuhan lah ya pendengar kita yang sangat setia ini ya Pak Antoni ya. Pak Antoni mungkin ada yang ingin disampaikan the last statement in this last year, silakan. Saya nggak punya statement apapun, tapi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman adalah sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke sana dan ya semoga di akhir tahun ini dan memasuki tahun yang baru ini banyak hal yang bisa kita capai, banyak hal yang luar biasa yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sih sebenarnya. Itu doa saya, harapan saya buat teman-teman semua. So, Happy New Year memasuki tahun 2024. Sukses, berhasil, dan semoga banyak hal yang luar biasa yang bisa kita capai di tahun yang akan datang. Yes, dan pastinya juga terima kasih Pak Antoni sudah menginspirasi selama 1 tahun ini. Kita semangat lagi untuk Mbak Audrey, saya ingin mengucapkan terima kasih banget sudah disupport oleh Mbak Audrey yang selalu motivasi dan spiritnya selalu luar biasa. Really appreciate. Yes. We thank each other ya Pak Antoni. Listeners juga terima kasih sudah selalu setia. Pokoknya menyaksikan, menyimak, bahkan mungkin men-share gitu ya siaran-siaran kami. Semoga di tahun 2024 Smart Emotion lebih berdampak lagi akan kecerdasan emosi kita masing-masing dan membuat kita menjadi manusia yang lebih berkualitas lagi di tahun 2024. So, akhir kata dan di akhir tahun ini kami harus pamit. Kita ketemu tahun depan. Saya Audrey Joana. Dan saya Tony Dio Martin. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.